Pernah nggak sih ngerasa baru bangun tidur, tapi kok rasanya udah capek duluan? Seolah-olah hari belum juga dimulai, tapi energi udah habis. Nah, gimana kalau saya bilang, ternyata ada loh sebuah cetak biru harian yang udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Sebuah panduan yang dirancang untuk kesehatan kita secara total, mulai dari fisik, mental, sampai spiritual. Yuk kita bedah bareng gimana rutinitas dalam Islam, dari kita buka mata sampai tidur lagi, sebenarnya adalah sebuah sistem yang luar biasa untuk kesehatan kita secara holistik. Coba deh bayangin, di tengah-tengah hidup kita yang super sibuk, notifikasi nggak berhenti, deadline numpuk, kita bisa memulai hari dengan perasaan aman dan damai. Hadis ini tuh bukan cuma kata-kata indah loh, ini adalah sebuah janji, sebuah jaminan perlindungan. Rasanya itu seperti kita dikasih tameng spiritual dan mental yang kita bawa seharian penuh. Ketenangan yang luar biasa yang jadi titik awal dari segalanya. Oke, jaminan perlindungan tadi itu ibarat kuncinya. Sekarang kita lihat pintu pertama yang bisa kita buka pakai kunci itu. Fajar. Ini bukan cuma soal matahari terbit ya, tapi juga soal terbitnya kesejahteraan dalam diri kita yang diawali dengan sholat subuh sebagai fondasi utamanya. Udah siap? Yuk kita mulai. Jujur aja dah, melawan gravitasi kasur buat bangun subuh itu perjuangannya nyata banget kan. Tapi coba pikirkan ini. Sholat subuh itu bukan sekadar kewajiban, tapi ini adalah sebuah reboot total untuk sistem kita. Gerakan-gerakannya itu kayak tarian lembut yang ngebangunin setiap sel di tubuh kita. Secara fisik, ini melancarkan sirkulasi darah. Secara mental, ini menenangkan pikiran kita sebelum dunia mulai berisik. Jadi, anggap aja sholat subuh itu semacam stretching spiritual di pagi hari. Sebelum kita ngopi atau sarapan, tubuh kita udah dikasih pemanasan ringan. Gerakan-gerakan seperti ruku dan sujud itu efektif banget buat meregangkan otot-otot yang kaku sehabis tidur semalaman. Ini cara alami buat bilang ke tubuh kita, "Hey, udah pagi nih, ayo kita mulai." Dan efeknya itu bukan cuma ke badan loh. Secara mental, subuh adalah momen hening yang jujur langkah banget. Pas kita sujud, kita itu benar-benar melepaskan semua beban dan kekhawatiran kita langsung kepada Sang Pencipta. Ini semacam detoks mental harian. Saya pribadi ngerasa jauh lebih tenang dan fokus setelah sholat subuh. Seolah semua keruwetan di kepala itu dibersihkan sebelum hari dimulai. Oke, jadi kalau sholat subuh itu adalah fondasi yang kita bangun tiap pagi, ada lagi nih praktek lain yang jadi pilar penguatnya. Sesuatu yang kita lakukan bukan pas dunia lagi bangun, tapi justru saat dunia lagi terlelap. Siap untuk menyelam lebih dalam ke keheningan malam? Tahajud itu spesial. Ini bukan kewajiban, tapi panggilan hati. Anggap aja ini adalah sesi curhat paling privat, paling jujur sama Sang Pencipta. Saat semua orang tidur, nggak ada yang menilai, kita bisa mencurahkan isi hati kita tanpa filter sama sekali. Inilah momen di mana kita rela menukar kenyamanan selimut untuk sebuah koneksi yang jauh lebih intim dan mendalam. Nah, di sini kita bisa lihat betapa keduanya itu saling melengkapi. Subuh dan tahajud itu bukan dua hal yang terpisah, tapi kayak dua sisi dari koin yang sama. Sholat subuh mempersiapkan kita buat menghadapi dunia luar, sementara sholat tahajud mempersiapkan kita untuk menghadapi diri kita sendiri. Yang satu untuk kekuatan, yang satunya lagi untuk ketenangan. Ayat ini maknanya dalam banget. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, itu bukan cuma soal pengorbanan tidur. Tempat tidur di sini bisa juga jadi simbol dari zona nyaman kita. Hal-hal yang bikin kita mager, yang bikin kita enggan beranjak. Ayat ini seolah ngajak kita untuk keluar dari zona nyaman itu demi mendekatkan diri kepadanya. Nah, setelah kita bahas soal pentingnya sholat, mari kita geser sedikit. Gimana caranya membawa semangat ibadah ini ke dalam setiap aspek kehidupan kita? Karena cetak biru ini nggak berhenti di atas sajadah aja. Siap mengubah rutinitas harian Anda jadi ibadah? Sunnah itu intinya adalah soal mindfulness atau kesadaran, tapi ada panduannya. Ini tentang mengubah hal-hal yang kelihatannya sepele jadi bernilai. Waktu kita makan, kita ikutin sunnah dengan makan pakai tangan kanan dan nggak berlebihan. Sebelum tidur, kita baca doa. Saat kita mencoba menerapkan ini, rasanya hidup jadi lebih bermakna dan terarah loh. Kita lihat contoh praktisnya ya. Cuci tangan pas bangun tidur. Secara kebersihan, jelas ini bagus. Tapi secara spiritual, ini juga tentang membersihkan diri dari hal-hal negatif yang mungkin menempel pada kita. Saat kita cuci tangan, kita bisa sambil niat, membayangkan sedang memulai hari dengan lembaran yang bersih, baik secara fisik maupun batin. Ini contoh lain yang relevan banget. Saat kita menutup makanan, kita bukan cuma melindunginya dari kuman, tapi juga menunjukkan rasa syukur kita atas rezeki yang diberikan.
Setiap kali saya menutup gelas air di malam hari, saya jadi teringat betapa beruntungnya saya. Dan ini jadi pengingat kecil untuk selalu bersyukur. Bahkan cara kita siap-siap tidur pun penuh dengan kesadaran. Membersihkan tempat tidur sebelum berbaring, itu seperti cara kita membersihkan pikiran dari semua kekhawatiran dan stres seharian. Ini adalah cara untuk memastikan istirahat kita bukan cuma memantikan tubuh, tapi juga menenangkan jiwa. Jadi, setelah kita bahas semua ini, dari sholat subuh, tahajud, sampai kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, yuk sekarang kita coba lihat gimana semuanya ini saling terkait dan membentuk sebuah sistem yang utuh. Siap melihat gambaran besarnya? Nah, ini dia poin kuncinya. Semua praktek tadi itu membentuk sebuah ekosistem. Sholat subuh mengisi baterai fisik dan mental kita. Tahajud mengisi baterai spiritual kita. Dan sunnah memastikan baterai itu nggak boros sepanjang hari. Saya mengajak Anda semua untuk coba deh, terapkan salah satu aja dari praktek-praktek ini dalam hidup Anda dan rasakan sendiri manfaatnya. Sebagai penutup, pertanyaannya kembali untuk Anda. Apa satu tindakan kecil yang bisa Anda lakukan mulai hari ini untuk membawa lebih banyak keseimbangan dan kedamaian ke dalam hidup Anda? Mungkin sesederhana menutup gelas air sebelum tidur atau meluangkan 2 menit untuk introspeksi di pagi hari. Coba tulis jawaban Anda di kolom komentar yuk, kita saling menginspirasi.